Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Faradilah dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar di kampus Universitas Samudra Langsa. Tujuan saya membuat video pembelajaran ini untuk memenuhi salah satu mata kuliah saya, yaitu pembelajaran sastra dan bahasa di SD kelas tinggi. Dosen pengampu yaitu Ibu Juliati, SPD, MPD. Nah, di sini saya menggunakan media pembelajarannya yaitu dengan menggunakan media audiovisual atau yang lebih kita kenal atau yang kita ketahui yaitu media bergambar, akan tetapi dapat mengeluarkan suara-suara yang ada di dalam gambar tersebut. Misalnya, kita menonton film kartun yang berada di YouTube ataupun menonton film kartun yang sudah kita download di HP. Nah, tujuan saya membuat media pembelajaran ini untuk meningkatkan pembelajaran bahasa di SD dengan menggunakan media pembelajaran. Nah, media pembelajaran yang saya gunakan yaitu ada dua media pembelajaran. Yang pertama, media audiovisual. Yang kedua, dengan media pembelajaran dengan menggunakan seperti botol cerdas dan lain sebagainya. Nah, di sini saya memberikan film kepada anak-anak semua, yaitu film tentang cerita Danau Toba dan Samosir. Nah, Danau Toba dan Samosir ini dari cerita Sumatera Utara atau lebih kita kenal yaitu Medan. Nah, di sini tidak perlu berlama-lama, saya akan memberikan film mengenai cerita Danau Toba. Nah, mari kita saksikan ataupun kita tonton bersama-sama ya anak-anak. Asal mula Danau Toba. Di sebuah lembah daerah Sumatera, hiduplah seorang petani bernama Toba. Dia seorang petani yang sangat rajin. Namun sayang, hasil kebunnya tidak berhasil dan dia kelaparan. Karena lapar, maka Toba pergi memancing di sungai. Lama sekali dia menunggu hingga dia putus asa. Saat Toba memutuskan untuk pulang, tiba-tiba ada yang menarik umpannya. Toba kegirangan dan menarik pancingnya. Wah, ada ikan besar. Seru Toba. Benar saja, di ujung kailnya tersangkut ikan besar bersisik emas. Toba segera membawa ikan besar itu untuk dimasak di rumah. Sampai di rumah, Toba kecewa sebab kayu bakarnya telah habis. Tidak ada kayu bakar di sini. Sebaiknya aku akan mencari kayu bakar ke ladang sekarang. Kemudian ikan itu pun diletakkan di dalam baskom dan Toba pergi mencari kayu bakar ke ladang. Aku akan makan enak hari ini. Seru Toba sambil membawa kayu bakar ke belakang rumahnya. Api sudah mulai menyala. Namun, saat Toba hendak mengambil ikan itu, alangkah terkejutnya ia. Sebab ikan itu sudah lenyap. Yang ada justru berkeping-keping uang emas. Hah? Di mana ikanku tadi? Dan itu uang emas siapa? Namun, saat Toba membuka pintu kamar, alangkah terkejutnya dia. Seorang perempuan tinggi semampai dengan rambut panjang sedang menyisir rambutnya di depan cermin. Wah, alangkah cantiknya perempuan ini. Hei, siapakah engkau ini? Tanya Toba. Perempuan itu membalikan badan dan Toba semakin terpesona. Belum pernah dia melihat perempuan secantik dia. Akulah penjelmaan ikan yang kamu tangkap tadi. Sementara keping uang emas tadi adalah sisik-sisikku. Toba terbengong-bengong.
Perempuan itu pun tersenyum. Aku dikutuk oleh Dewata menjadi ikan, tapi berkat engkau, kutukan itu hilang. Mari kita ke dapur, akan kumasakkan kamu makanan. Kamu pasti lapar. Toba hanya menurut ketika perempuan itu mengajaknya ke dapur. Dengan cekatan, perempuan itu segera menyiapkan makanan. Toba sangat takjub dengan kelihayan perempuan itu di dapur. Dia berkata dalam hati, Seandainya dia ini jadi istriku. rupanya si perempuan itu bisa membaca keinginan hati Toba. Aku mau jadi istrimu, tapi aku punya satu syarat. Kata perempuan itu setelah Toba selesai makan. Toba sangat terkejut mendengar perkataannya. Katakan, apa syaratnya? Jika kita menikah nanti, jangan pernah mengungkit asal mulaku sebagai seekor ikan. Aku tidak akan menanggung akibatnya jika kamu melanggarnya. Toba menyanggupinya. Baginya itu syarat yang mudah. Toba dan perempuan itu akhirnya menikah. Toba semakin bekerja keras di ladang untuk mencukupi kebutuhan mereka sehari-hari. Lalu istrinya mengandung. Toba sangat bahagia. Dia tidak sabar menunggu kelahiran anaknya. Tidak lama kemudian, seorang bayi laki-laki lahir. Toba memberinya nama Samosir. Samosir tumbuh menjadi anak yang sangat nakal dan pemalas. Kerjanya hanya main-main dan keluyuran. Toba masih berusaha bersabar dengan kelakuan Samosir. Jika Toba bekerja di ladang, Samosir tidak pernah mau mengantarkan makanan yang sudah dimasak istrinya. Akhirnya, istrinya sendiri yang mengantar makanan itu kepada Toba. Istriku, kamu jangan terlalu memanjakan anak kita, Samosir. Jika terus dimanjakan, dia malah jadi tambah nakal. Istri Toba tersenyum dan berkata, Bersabarlah Kanda, suatu hari nanti Samosir akan menyadarinya. Aku sudah cukup bersabar, Dinda. Tapi kesabaran itu kan ada batasnya. Suatu hari, istri Toba membujuk Samosir untuk mau mengantar makanan ke ladang untuk Toba. Semula Samosir tidak mau, namun ibunya terus membujuknya. Akhirnya, Samosir mau. Baiklah ibu, nanti aku akan antar makanan ini untuk ayah. Namun di tengah jalan, Samosir malah bermain bersama teman-temannya. Selesai bermain, Samosir merasa lapar. Aduh, lapar sekali aku. Aku makan saja makanan ini. Dia pun memakan makanan yang seharusnya untuk ayahnya. Samosir hanya menyisakan sedikit makanan. Di ladang, Toba tidak sabar menunggu makanan yang tidak kunjung datang. Dia sudah sangat lapar. Apalagi pagi tadi tidak sempat sarapan karena banyak sekali pekerjaan yang dilakukannya hari ini. Di kejauhan, Samosir datang dengan berlari-lari. Kemana saja kamu, Samosir? Ayah sudah menunggumu lama sekali. Samosir tidak menjawab dan langsung memberikan rantang berisi makanan. Betapa terkejutnya Toba, sebab hanya menemukan sisa makanan yang sedikit sekali. Samosir, kamu sudah memakan makanan ayah ya? Kelakuanmu ini sudah di luar batas. Dasar anak ikan. Kemari kamu. Kemarahan Toba tidak terbendung lagi. Tanpa sadar, dia sudah mengucapkan pantangan yang dulu disyaratkan istrinya. Toba memukul Samosir hingga menangis kencang. Samosir pun berlari menuju rumah. Ibu. Sesampainya di rumah, Samosir mengadu pada ibunya. Ibu, kata ayah, aku ini anak ikan. Apa benar ibu? Istri Toba merasa sedih karena Toba telah mengungkit asal-usulnya. Kemudian, dia menyuruh Samosir untuk berlari ke atas bukit. Samosir, cepatlah kau lari ke atas bukit, nak, sebelum air bah datang. Baik ibu. Samosir menurut.
Maka segeralah langit berwarna gelap dan petir menyambar-nyambar. Tiba-tiba air bah muncul dari arah sungai. Istri Toba tiba-tiba meloncat ke dalam air bah dan seketika menjadi ikan kembali. Toba yang bekerja di ladang terkejut karena tiba-tiba air bah datang. Hah? Air apa itu? Hah? Ada apa ini? Dia tidak sempat melarikan diri. Toba hanyut dan tenggelam dalam air bah. Segera saja, air bah menggenangi seluruh lembah dan hanya menyisakan pucuk bukit di tengahnya. Di bukit itu, Samosir sembunyi. Namun saat air bah menjadi danau, Samosir pun menjadi pulau. Itulah sebabnya danau itu dinamai Danau Toba dan pulau di tengahnya disebut Samosir. Nah, tadi kan anak-anak semuanya sudah melihat cerita dari Danau Toba tersebut dan bisa mengingat atau menyimaknya bagaimana alur, tokoh, ataupun sudut pandang orang tersebut. Nah, di sini Ibu juga ada membawakan media pembelajaran yang sudah Ibu bilang tadi. Yang pertama, Ibu membawakan media pembelajaran seperti audiovisual dengan cara kita menonton film cerita rakyat yaitu yang berjudul Danau Toba tersebut. Dan anak-anak semua sudah menyimak ataupun sudah menonton film yang sudah Ibu berikan tadi. Nah, selanjutnya di sini Ibu ada media satu lagi, yaitu media pembelajaran dengan menggunakan botol cerdas seperti yang di belakang Ibu ini. Nah, ini adalah botol cerdas yang sudah Ibu persiapkan untuk anak-anak sekalian. Nah, Ibu mau tahu nih, apakah kalian tadi sudah menyimak ceritanya apa belum? Nah, jika nanti anak-anak Ibu semua ada yang salah menjawab pertanyaan, nanti akan diberikan hukuman, tetapi hukumannya tidak berat. Nah, di sini Ibu ada botol cerdas namanya. Di sini ada botol cerdas. Lalu di sini ada penomoran seperti nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5, nomor 6, dan yang terakhir ada nomor 7. Di samping sini ada namanya reward ataupun penghargaan. Yang di bawah sini ada namanya punishment, yaitu sebuah hukuman. Nah, nanti di sini peserta didik akan maju ke depan satu-satu ataupun bergiliran untuk meminta ataupun untuk menunjuk nomor berapa yang mereka inginkan. Misalnya nomor 1, si Hana ingin mengambil nomor 1. Lalu nomor 1 itu dibuka dan kita bacakan apa saja yang ada pertanyaan di nomor 1 tersebut ini. Nah, hukuman yang Ibu berikan itu tidak berat-berat, bisa kalian lakukan. Dan di sini juga, di sini ada yang namanya penghargaan di sini. Nanti Ibu akan memberikan hadiah kecil-kecilan untuk anak-anak Ibu yang bisa menjawab pertanyaan dari botol-botol ini atau dengan pertanyaan di sini. Di sini Ibu sudah juga menyiapkan hukuman yang nggak berat ya pastinya. Nah, langsung saja kita aplikasikan bagaimana caranya meningkatkan pembelajaran bahasa Indonesia menggunakan media pembelajaran. Nah, langsung saja. Misalnya, Ibu akan memanggilkan terlebih dahulu yaitu dengan nama Aditya. Coba Aditya maju ke depan. Aditya tadi sudah menyimak
video tentang Danau Toba tersebut. Benar? Benar. Nah, di sini Aditya harus memilih nomor berapa saja yang mau Aditya ambil. Ada nomor 1, 2, sampai dengan nomor 7. Nah, Aditya pilih nomor berapa? Baik, Aditya ternyata pilih nomor yang terakhir, yaitu dengan nomor 7. Lalu, kita ambil nomor 7. Dan ini kertasnya masih digulung-gulung ya anak-anak, masih digulung-gulung, belum ada dibuka-buka. Lalu langsung kita buka apa pertanyaan dari kertas tersebut. Nah, sesudah kita buka, lalu kita bacakan apa pertanyaan dari dalam botol cerdas ini. Di sini pertanyaannya adalah sebutkan nama tokoh dalam cerita Danau Toba. Ini dia anak-anak pertanyaannya. Baiklah, coba Aditya sebutkan siapa saja tokoh dalam cerita Danau Toba tersebut. Ya, benar. Cerita dalam Danau Toba tersebut tokoh-tokohnya adalah ayah Samosir, yaitu Toba dan ibunya, lalu anaknya yaitu Samosir. Benar, Aditya benar. Dan Aditya benar menjawab pertanyaan dari botol cerdas ini. Lalu ketika Aditya sudah bisa menjawab pertanyaannya dan benar, Aditya akan mengambil salah satu penghargaan atau reward dari botol ini. Coba Aditya ambil satu kertas. Baik, Aditya sudah mengambil satu kertas dari reward atau penghargaan yang disediakan di botol cerdas ini. Selanjutnya akan kita buka lagi. Nah, penghargaan yang Aditya dapatkan yaitu dengan diberikan tepuk tangan oleh teman lainnya. Nah, berarti teman lainnya harus menepuk tangan untuk Aditya. Dan untuk penghargaan yang pertanyaannya sudah dijawab. Pertanyaannya seperti ini anak-anak. Nah, oke, baiklah, kita tepuk tangan untuk Aditya. Baiklah, yang kedua, di sini ibu akan memanggilkan namanya Herlin. Coba Herlin maju ke depan untuk mengambil botol mana yang ingin kamu ambil nomornya. Apa nomor 1, apakah nomor 2, apakah nomor 3, apakah nomor 4, apakah nomor 5, atau yang terakhir nomor 6. Nah, ternyata Herlin memilih nomor 5. Baik, Herlin sudah memilih nomor 5. Nah, nomor 5 ini kertasnya juga belum ibu buka ya anak-anak. Nah, selanjutnya kita buka kertasnya terlebih dahulu. Nah, kita sudah membuka pertanyaan dari botol cerdas tersebut. Yang pertanyaannya seperti sebutkan asal cerita. Nah, tadi sudah kita simak asal ceritanya dari mana. Coba Herlin sebutkan asal cerita tersebut dari mana. Ya, dari Sumut atau Sumatera Utara. Danau Toba tersebut berasal dari cerita Sumatera Utara. Benar. Nah, lalu Herlin akan mengambil satu reward atau penghargaan dari botol cerdas ini. Baiklah, mengambil satu kertas. Lalu kita buka ya anak-anak. Nah, ternyata Herlin membuka suatu penghargaannya yaitu dengan mendapatkan sebuah hadiah.
Nah, hadiah tersebut akan diberikan oleh guru, yaitu dengan berupa seperti pensil bisa juga, ataupun pulpen seperti ini bisa juga, ataupun buku. Yang penting penghargaan untuk peserta didik untuk hasil yang ia lakukan di depan kelas. Nah, selanjutnya udah 2 botol yang dibuka. Selanjutnya itu kita akan memanggil peserta didik lainnya, yaitu dengan Hendra. Coba Hendra maju ke depan. Nah, Hendra mengambil 1 buah nomor, yaitu nomor 2. Baiklah, nomor 2. Nah, pertanyaan tersebut yaitu sebutkan alurnya. Pertanyaannya ya anak-anak. Baik, Hendra coba jawab alur yang ada di film Danau Toba tersebut yang sudah kamu nyimak ataupun yang sudah kamu simak. Ternyata Hendra tidak bisa menjawab apa yang ada di alur cerita Danau Toba tersebut. Nah, anak-anak, alur yang ada di cerita Danau Toba itu alur maju dan alur mundur. Nah, si Hendra tidak bisa menjawabnya. Lalu si Hendra akan diberikan hukuman atau punishment. Dia harus mengambil 1 hukuman yang ada di botol cerdas ini. Nah, Hendra sudah mengambil 1 kertas yang ada di dalam sini. Oke, akan kita buka apa saja hukumannya. Nah, hukuman dari Hendra yaitu seperti ini. Membacakan sebuah pantun. Baik, si Hendra akan membacakan sebuah pantun terlebih dahulu. Nah, misalnya alpukat enak buahnya, kalau makan tak lupa kasih gula. Jika engkau tahu jawabannya, binatang apa yang ekornya di kepala? Nah, jawabannya adalah gajah. Ya, benar. Hendra sudah melakukan hukumannya. Nah, selanjutnya setelah Hendra tadi, saya akan memanggilkan Mentari. Coba Mentari maju ke depan untuk mengambil nomor berapa ataupun botol berapa yang ingin kamu ambil. Misalnya botol nomor 1. Baik, Mentari sudah mengambil botol nomor 1 dan langsung dibuka pertanyaannya. Nah, pertanyaannya adalah sudut pandang keberapakah dalam film Danau Toba? Seperti ini pertanyaannya. Baik, coba Mentari kamu jawab apa sudut pandang dari film Danau Toba. Dan ternyata Mentari sudah tidak bisa juga menjawab seperti Hendra tadi. Nah, Mentari akan mengambil 1 hukuman atau 1 kertas, yaitu hukuman. Akan mengambil 1 hukuman. Nah, lalu Mentari akan membukanya. Ternyata Mentari mendapat hukuman yaitu menceritakan masa kecil yang lucu. Nah, Mentari akan menceritakan pengalamannya di masa kecilnya yang dulu. Nah, langsung saja diceritakan. Pada masa kecil saya dulu, saya pernah kencing di tempat tidur. Saya sudah kelas 5 SD. Kan tetapi saya masih ngompol ataupun pipis di tempat tidur. Nah, itu tadi cerita ataupun pengalaman lucu saya. Nah, baiklah, ternyata Mentari sudah menceritakan masa kecilnya secara singkat, yaitu pengalaman masa kecil yang lucu. Nah, selanjutnya itu di sini ada sisa 3 kotak lagi. Ada 3 kotak lagi. Nah, sekarang
Lanjut lagi, peserta didik yang lain akan Ibu panggilkan, yaitu Dimas. Coba Dimas maju ke depan mengambil kotak berapa? Baik, Dimas mengambil kotak nomor 6. Lalu Dimas membuka pertanyaannya. Sebutkan sifat tokoh dalam film Danau Toba. Baiklah, Dimas, coba kamu sebutkan sifat tokoh. Sifat tokohnya yaitu kalau Toba tidak suka keramaian, terus mandiri dan giat bekerja, pemarah, baik, kasar, ataupun tidak sabaran. Sedangkan ibunya baik, penyayang, dan sabar, serta peduli. Kalau Samosir, anak yang manja, lalu kurang jujur, terus suka mengadu, tidak bertanggung jawab atau kurang bertanggung jawab, pemalas, tidak patuh, lalu kurang baik, dan lain sebagainya. Nah, benar. Nah, ternyata Dimas sudah menjawab pertanyaan dari botol cerdas ini. Lalu Dimas akan mengambil penghargaan dari sini. Baiklah, Dimas akan membuka penghargaannya apa saja. Penghargaan untuk Dimas yaitu mendapatkan pujian oleh guru. Nah, Dimas setelah menjawab pertanyaan tadi dan dapat menjawab pertanyaan dari botol cerdas ini, lalu Dimas akan mengambilkan reward atau penghargaan dari botol cerdas ini. Dimas akan mengambil salah satu kertas dari sini, yaitu dengan pujian, mendapatkan pujian oleh guru. Nah, di sini Ibu akan memberikan pujian oleh Dimas, yaitu bagus, pinter, cerdas. Nah, selanjutnya di sini ada dua botol lagi yang tersisa. Nah, coba maju Risa. Risa maju ke depan untuk memilih botol berapa saja yang ingin Risa ambil. Botol nomor 3 misalnya. Baik, di sini dibilang amanat yang terkandung dalam film tersebut. Coba Risa, amanat apa yang ada di dalam film tersebut? Nah, ternyata Risa tidak bisa menjawab pertanyaan dari botol cerdas ini. Nah, sebelum itu Ibu akan memberikan ataupun menjelaskan amanat apa yang ada dalam film tersebut. Nah, amanatnya jangan pernah ingkar janji dengan seseorang. Haruslah tepati janji dengan orang yang sudah kamu berikan perjanjian itu. Nah, selanjutnya Risa tidak bisa menjawab, ia akan mendapatkan punishment ataupun hukuman. Nah, hukumannya yaitu membacakan Pancasila. Nah, Risa akan membacakan Pancasila dengan baik dan benar. Nah, misalnya langsung saja. Misalnya Risa membacakan Pancasila seperti 1. Ketuhanan yang Maha Esa, 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, 3. Persatuan Indonesia, 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, itu tadi si Risa sudah membacakan tentang Pancasila. Selanjutnya, Ibu akan memanggilkan nama siswa, yaitu Gumai. Nah, Gumai coba maju ke depan untuk mengambil satu lagi botol cerdas ataupun satu pertanyaan dari botol cerdas ini. Setelah Gumai mengambil pertanyaan dari botol cerdas, lalu Gumai harus membacakan pertanyaannya. Pertanyaannya, sebutkan latarnya. Nah, Gumai coba sebutkan latarnya yang ada di film Danau Toba.
Nah, latarnya yaitu seperti latar tempat yang pertama, yaitu rumah toba di ladang maupun di sungai. Latar suasana yaitu menegangkan, latar waktu yaitu pagi hari dan siang hari. Nah, tadi Gumai sudah menjawab pertanyaan dari botol cerdas ini, lalu Gumai akan mengambil satu penghargaan dari dalam botol cerdas ini. Dan ketika Gumai sudah mengambil penghargaan dari botol cerdas ini, lalu Gumai akan membacakan kertas ataupun penghargaan yang ada di dalam botol cerdas tersebut. Nah, ternyata Gumai mendapatkan bintang. Nah, Gumai mendapatkan 1 bintang dari guru. Bintangnya seperti ini. Nah, ini adalah penghargaan juga. Nah, baiklah, itu tadi media pembelajaran bahasa dengan menggunakan media pembelajaran, yaitu media pembelajaran botol cerdas yang pertama. Yang kedua, saya menggunakan media audio visual untuk cerita tentang Danau Toba tersebut. Nah, di sini mudah-mudahan anak-anak sekalian dapat meningkatkan pembelajaran bahasa dengan menggunakan media-media yang lainnya. Misalnya bisa juga dengan tebak-tebakan puisi, tebak-tebakan pantun, ataupun tebak-tebakan bermain drama. Nah, itu tadi video pembelajaran yang sudah saya berikan untuk lebih meningkatkan pembelajaran bahasa dengan menggunakan media pembelajaran SD. Nah, semoga video ini bermanfaat. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.